sahibul musibah wal besar al marhum Bapak Haji Yahya bin Zakaria. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan penjaga yaumil qiyamah. Para bapak saudara jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita hadir ikuti pengajian yang lebih adalah Jawa Rehat malam Senin, dan salat malam hari ini dengan kajian kita panggil dari dan nanti dirangkai dengan takjian peringatan pada hari wafatnya Rasul kita, saudara kita Ibu Haji Mariani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua kesehatan, keafiatan, keberkahan dalam hidup dan dan kita doakan almarhumah Ibu Haji Mariani, mudah-mudahan terima Allah Subhanahu wa taala amal ibadahnya, diampuni segala dosa dan khilafahnya, keluarga tinggalkan diberikan kesabaran dan masa depan Allah Subhanahu wa taala. Ala nabiyyina wa ala kulli niyatin salihah ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua kita khususkan buat orang-orang kita, jamaah kita yang telah menerima pulang rahmatullah, guru-guru kita, juga khusus istri daripada salah seorang jamaah kita, yaitu Ibu Ella Amala, istri daripada Bapak Nana Supriyatna yang pada beberapa hari yang lalu berpulang rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah semasa hidupnya. Dan buat saudara-saudara kita, jamaah kita sedang dalam keadaan kurang sehat, di antaranya Bapak Sunarso dan para jamaah lainnya yang barangkali sedang dalam kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, sehatkan seluruhnya, panjangkan umurnya dalam beribadah Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang dalam urusan, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, dan kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat daripada negeri kampung kita ini wabah pandemi corona, dan kita jauhkan dari hal-hal yang kita bersama. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin salihah wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Muhammadun sayyidul kaunaini wa asraqalaini wal fariqaini min arabin wa min ajami. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtamimi. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ya rabbi aj'al rajai ghayra munkisin ladayka waj'al hisabi ghayra munkhadimi. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Wa min
والصلاة لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع واغفر رب على المختار من طلعت شمس النهار ولاحت أنجم الظلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والآل وصحبه والأنصار من تبعوا هداه واعترفوا بالعبد والإمام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yabiqa fi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali qadari ma'ali sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim. Allahumma ta'alif wa ta'ala arifin bi hikmatika wa sunnatina wa anta wa zakina ma nasina ya jalal wal ikram. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ta'alim bi ma'rifatil ilmi wa sadina batil khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa rahmna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Udah habis dah. Baterai. Ini kayak bapak udah lama. Baterai akali. Beliin lah. Hah? Iya, alkali. Berapa biji itu? Biasa kok nggak apa-apa. Alkali lah. Alkali. Berapa biji? Dua. Berapa biji yang isi dua? Biasa. Ini batunya kayak udah Di sini lama. berapa? Satu bak. Isi dua Iya, ya. di sini waktu singkong. Nah, yang gede ya, yang biasa yang gede. Enggak jadi tahu. Baterai itu kan ya? Iya, Alkali. sama. Iya, baterai. Yang kayak gini nih, Den. Karena yang kecil sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuha ba'da dukhuli fiha syai'ani. Wa sunanuha dan sunah-sunahnya salat ba'da dukhuli fiha setelah masuknya fiha di dalam salat syai'ani ada dua perkara. Kemarin kita bahas ada kesunahan sebelum sholat, ya, seperti azan dan iqomah. Kalau sekarang kita memasuki pada saat sholat, ada sunnah-sunnah yang kita laksanakan. Nah, ini sebetulnya nggak diterangkan di sini, padahal membicarakan sunnah ab'ad di sini, karena ada di sini at-tasyahudul awwalu, tasyahud awal. Tapi di sini enggak, nanti di bawahnya ada pembagian daripada sunnah hayat. Jadi di dalam sholat ini ada kesunahan yang kita laksanakan, ya. At-tasyahudul awalu, tasyahud awal. Tasyahud awal. Kita sembahyang yang ada tasyahud awal sembahyang apa? Yang nggak ada subuh.
yang ada tasyahud awal, sembahyang zuhur, sembahyang asar, maghrib dan isya. Kalau subuh ada nggak tahiyat awal? Nggak ada. Ini bagaimana orang yang sholat sengaja-ngaja tidak tasyahud awal, sholatnya senggak? Iya, dia nggak mau tasyahud awal. Ya. Ada pekerjaan yang sunnah, kalau kita tahu itu nggak dikerjain, kita kerjain, itu batal sholatnya. Jadi tasyahud awal itu ya kalau kita mah tahiyat awal itu namanya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Kalau kita misalnya tidak atau lupa atau sengaja menyalakan tasyahud awal, maka disunahkan sujud sahwi. Misalkan kita sholat zuhur, kita tasyahud awal, iya tadi gua sembahyangnya enggak apa? Enggak tasyahud awal. Lalu diakhiri dengan sujud sahwi. Sujud sahwi. Nah, nanti tasyahud awal, tahiyatul awal. Jadi tahiyat yang pertama kan kalau sholat zuhur ada tahiyat awal atau tasyahud awal, asar, maghrib dan sholat isya. Iya. Iya. Nanti ada di sini. Kapan dikerjainnya? Wal qunutu fi subhi, dan membaca doa kunut fi subhi pada sholat subuh. Emang Nabi ngerjain sholat subuh. Ini hadis yang datangnya dari Sayyidina Anas tapi ditambah dengan wa an Anasin radhiyallahu anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ruku'i yad'u ala ihya'i minal a'rabi summa tarakahu muttafaqun alaih. Nah, wali Ahmad wa Daraqutni nahu min waji akhar wa zada amma fi subi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Nah, hadis yang pertama datangnya ini Nabi sembahyangnya kunutnya kunut nazilah. Nabi ini sembahyang kunut nazilah sampai qanata syahron ba'da ruku'i. Nabi itu kunut sampai sebulan. Summa tarokau, semua Nabi apa? Meninggal. Karena kenapa Nabi apa dua kunut itu sampai sebulan? Karena di situ ada sahabat 70 sahabat yang meninggal dunia. Karena ada 70 sahabat meninggal dunia, Nabi kunut sampai sebulan. Summa tarokahu, kemudian Nabi meninggal. Ini namanya kunut nazil. Tapi Imam Ahmad dan Daraqutni min wajhi akhar, dari wajah yang lain, waroda dia menambahkan wa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya, wa amma fi subhi pun salat subuh falam yazal, maka Nabi itu senantiasa yaqnutu melaksanakan kunut hatta faraqad dunya, sehingga Nabi meninggal dunia. Ini riwayat dinamakan Imam dari Imam Ahmad dan Daraqutni. Nah, ini hadis ini yang tadi itu Nabi melaksanakannya pada sebulan itu kunut nazilah, karena ada sahabat terbunuh sampai 70 sahabat. Ya, sehingga yad'u ala ahya'il minal arabi, sehingga mengutuk ya orang kabilah orang-orang Arab dari bangsa Arab. Nabi itu begitu, kita kan begitu. Kalau saudara kita lagi dibantai di mana? Di Palestina, dan kita diabetes. Gunakan kunut nazilah. Memang ada satu musibah, ya, satu musibah. Jadi begitu. Jadi, terus kalau Imam Malik, waqala Malikun yaqnutu qabla ruku'i. Kalau Imam Malik mah kunutnya qabla ruku'i, sebelum ruku.
Lain lagi nih. Jadi tuh. Wa qala Malikun yaqnutu qabla ruku', kalau Imam Malik yaqnutu qabla ruku'i, dia mah kunutnya qabla apa? Qabla ruku', sebelum ruku'. Makanya begitu. Fal khilafu baina Syafi'i wal Malikiyah fil kunuti ba'da ruku'i aw qablahu. Ini nih. Kalau Imam Syafi'i mah setelah ruku', kalau Imam Malik kunutnya sebelum ruku'. Nah, ruku' aja udah beda ini, beda iman. Ya, beda kayak gitu. Jadi kita apa? Yang udah merasakan kunut, tetapi jangan menyalahkan orang yang tidak kunut. Ya, Bapak sembahyang nih, misalnya ke daerah ke Jawa, pas waktu sholat subuh kita menjadi makmum. Kita biasa sholat subuh pakai kunut. Jangan kita protes. Jangan kita protes. Kenapa? Jika ada dasarnya, ada hadisnya. Ya. Jadi jangan. Jadi masalah ini kan hanya sunnah ab'ad. Sunnah. Jadi sunnah, jangan. Jangan itu. Jangan yang kedua, kita biasa nggak kunut. Terus ada jamak kunut, kalau bisa mah kita jangan patuh. Kita ngikutin orang doa kok ya. Ini mah kagak kadang-kadang ya. Ya, jangan mau kunut, jangan mau. Ya terikut aja, ngikutin imam. Kita juga kemana-mana ikuti imam, ngeliat ke kondisi, ya, sikon, ya. Jadi gitu. Jadi jangan kita. Jadi ini kunut ini sholat subuh adalah sunnah ab'ad, gitu. Kalau sunnah ab'ad, apabila kita kebetulan kelupaan, maka disunahkan sujud sahwi. Sujud sahwi. Bisa kadang-kadang kita gitu ya. Ya kadang-kadang kan begitu kita. Ini bapak-bapak pernah nggak apa? Nggak kunut? Hah? Lagi apa? Lupa karena ucap banyak pikiran. Banyak apa? Banyak apa? Banyak pikiran. Dia jadi iya, lupa, itu. Iya. Kalau sendiri. Pasti bapak-bapak ngalamin ya? Ngalamin nggak? Ngalamin tuh. Jadi ini sunnah-sunnah pada saat kita lagi melakukan sholat. Fi'tidali rakaati tsaniyati minhu, pada waktu i'tidal rakaat yang kedua minhu dari sholat subuh. Ini pada rakaat yang kedua. Main subuh berapa rakaat? Iya. Jadi pada saat kita i'tidal, ya, itu kita dianjurkan apa? Cuman dua rakaat. Wa huwa lughatan, dan dua kunut itu menurut lughat ad-du'a, itu doa, ya. Kalau kunut itu kan doa. Masa nggak mau kita berdoa begitu ya. Jadi kalau kita kebetulan kita sholat yang tidak pakai kunut, ngikutin aja. Jangan apa, ini imam udah muslim aku cuma mau sih jangan gitu. Tapi kalau di Mekah biasanya itu ada jedahnya juga, bisa itu untuk ya. Di Mekah itu kan agak apa? Agak lama kan ya? Agak lama bisa ya kalau kita mau ngerjain begitu, ngerjain begitu. Ya, ngerjain silakan aja ya. Jadi doa. Wa syar'an, menurut syarat zikrun maksusun,
adalah zikir yang dikhususkan. Ada satu zikir ini kan apa ya? Memang doa yang sangat dikhususkan pada saat kita sholat subuh ini, ada zikir yang dikhususkan. Ya. Wa wadani itu Allah madini fiman hadait wa afini fiman afait ila akhirih. Itu semua ya. Sudah Pak. Sudah hafal, udah lazim. Bilo kan 20 aja pe dijarin. Icap, apa enggak Cok? Hafal ya. Kali ucap bawa 20 menit bawa botek. Baji Giono ya? Baji, ada apa kan Baji ya? Iya, doa kunut. Iya. Jadi ya. Ini dibaca pada saat kita melaksanakan sholat subuh. Wal qunutu bi akhiril witi bin nisfis syahri bi syahri Ramadan, ya. Dan doa kunut itu pada akhir witir bin nisfis syahri bi syahri Ramadan, pada separuh yang kedua daripada bulan Ramadan. Ini udah tipik kesepakatan ulama nih di kita di Misbahuz Zulam ada di sini. Jadi udah kunut di separuh di witir itu ini udah dilaksanakan, udah wattifaqul ulama fi kunutil witri bin Ramadan bin akhiri amanis pun au palaysa fihi kunutun inda Syafi'i. Jadi udah kesepakatan ulama kunut ya, baca doa kunut pada saat pertengahan witir ya, di pertengahan bulan suci Ramadan itu adalah dianjurin ya, dianjurin ya. Tapi aman nisful awalu pada kalau udah mulai kunut jamaah agak banyak kan dikit kayak gitu. Kenapa? Ya kalau kunutan itu biasa kan begitu. Iya, mengapa kunutan itu identik dengan kita bikin ketupat gitu? Kenapa? Ini memberikan semangat, begitu semangat supaya ibadahnya mau akhir Ramadan lebih lebih getol. Ini mah enggak, habis kasih ketupat kekenyangan, bikinan kendor ibadahnya begitu. Itu kan dulu kan begitu. Iya, filosofi begitu. Kenapa sih kalau kunutan pada bawa ketupat kan begitu, bikin semangat. Kenapa? Kesononya di akhir Ramadan supaya ibadahnya itu semakin rajin. Karena stamina-nya mantap, bisa makan ketupat. Sekarang lain lagi, lain lagi. Sebetulnya di akhir-akhir Ramadan ini kita semakin peningkatan ibadah, ya. Ternyata beda kita. Kenapa? Karena kita ini ada tradisi pulang kampung. Makanya kalau udah lebaran kurang 5 hari, 7 hari itu musola biasanya yang penuh paling sekitar 2 baris. Kadang-kadang 3 baris, ya. Kenapa? Padahalnya harus penuh itu. Harusnya lebih penuh, lebih padat. Karena Nabi begitu. Nabi kalau akhir Ramadan itu Nabi bangun keluarganya, ya Nabi kenapa itu lebih banyak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk minismi syarimi syair Ramadan ini, baca doa kunut ini adalah sunnah abad. Tapi di dalam saya baca ini cuma di sini mah 2 sunnah abad. Ada di kitab lain bahwa sunnah abad itu sebetulnya ada 6. Pertama tasyahud awal, yang kedua duduk pada tasyahud awal, yang ketiga kunut ratib, kunutun ratibun, ya kunut ratib.
berdiri pada kunut. Yang kelima, membaca selawat atas Nabi setelah tasyahud awal dan kunut. Yang keenam, sholawat atas keluarga Nabi sesudah tasyahud dan kunut. Ini di dalam kitab Fathul Mu'in. Sunnah af'al itu ada 6. Ada 6 sunnah af'al. Kalau di sini cuma ada 2. Di kitab Fathul Mu'in ada 6. Itu tasyahud duduknya pun tasyahud awal, bukan tasyahudnya, bukan baca tasyahudnya. Duduknya itu termasuk sunnah af'al. Apabila kita baca tapi nggak duduk, sujud sahwi. Terus bagaimana orang yang tahu bahwa ini nggak perlu sujud sahwi, ternyata sujud sahwi, ya nggak, dia tahu bahwa ini pekerjaan yang sunnah tidak dilaksanakan sujud sahwi, dia sujud sahwi. Nanti ada di sini. Wa huwa qunutu subhi al-mutaqaddimi, dan yaitu kunut sembahyang subuh yang telah terdahulu, bi mahalihi pada tempatnya, walabdihi dan pada lafaznya. Sama tempatnya di mana? Kalau sholat subuh pada rakaat kedua. Kalau sholat witir pada rakaat terakhir. Nanti jangan rakaat kedua. Ya, sholat witir adanya kunut itu di rakaat terakhir. Walabdihi dan lafaznya sama, nggak beda. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Jadi lafaznya sama dan juga tempatnya itu sama pada rakaat terakhir. Ya tergantung kitanya tuh. Mau sholat witirnya, mau sholat witir 1, 3 sampai 11, silakan aja. Biasanya kalau Ramadan ini orang banyak banget laksanakan witir 11. Kalau pengen di rumah itu sholat witir bisa 1 juz. 1 juz itu 11 rakaat. Ya, 1 juz. Jadi sholat witir 1 juz, kalau sebulan 30 juz hatam. Hatam itu hatam. Ya. Ya. Cuman kalau sholat witir 1 juz 3 rakaat kan berdiri kelamaan ya. Ya, lama nggak? Kalau 1 juz kita untuk 3 rakaat, kalau 11 mah kayaknya. Nah iya itu. Udah ada kan nggak ngerjain ini? Nah, ada yang nggak ngerjain sholat witir 1 juz. Majinuddin kali udah kali, Maji. Sholat witir 1 juz. Hah? Iya, ibaratnya kan dari sholatnya aja sholat witir kita sudah hatam. Waduh, ini masya Allah, ini mantap benar kalau begini. Karena belum ada ini. Berapa? Berapa? Enggak ada, ini bisa hari Ramadan loh. Enggak ada kesunahan belum boleh. Iya. Ini hanya ulama mengatakan bahwa kunut ini sholat witir itu pada pertengahan di bulan Ramadan, begitu. Jadi yang kebetulan kita ya setiap witir baca apa? 20 kunut enggak. Ini hanya di bulan Ramadan. Ini ittifaq ulama, udah kesepakatan para ulama. Nah, wala tata'ayyanu kalimatul kunuti sabiqati, dan tidak menentukan kalimat-kalimat kunut yang terdahulu. Kayak itu tadi Allahumma hdini kan ya. Falau qanata bi ayatin, maka jikalau dia kunut diayatin dengan 1 ayat. Paham enggak? Diganti Allahumma hdini, diganti dengan 1 ayat. Iya. Tapi yang mengandung doa, tatadamanu doaan, dan mengandung doa, bukan surah doa, mengandung doa itu ayatnya. Tapi wa qasodal kunuta, dan dia bermaksud untuk baca doa kunut, hasolat sunnatul kunuti, maka dianggap berhasil dia melakukan
sunnah kunut. Contoh begini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Tapi dia tujuan dia bermaksud membaca kunut. Ya. Dia tujuannya apa? Bermaksud sekalipun satu ayat, walaupun nata dikalipun dimulai diayatin satu ayat, misalkan dia nggak baca Allah Madini, dia baca dengan Robbana. Robbana kan doa nggak? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu yang mengandung doa. Wa qasodal kunuta, dan dia bermaksud untuk membaca doa kunut. Hasolat sunnatul kunuti, maka dianggap sudah melaksanakan sunnah kunut. Bisa itu cok. Ya cok ya. Hah? Ya nggak apa-apa di sini mah nggak suruh sendirian, nggak maksudnya gini. Iya, kalau sekarang nggak umum, daripada nanti lu ada jadi masalah, begitu jangan jadi rame cok, kan nggak? Ya, bocok ya kata alirannya beda nih. Macam ngebaca Allah Mahdini, padahal ini dalam kitabnya kalau konata bi ayatin, barang siapa yang baca doa kunut satu ayat, tapi doa itu termasuk mengandung doa, kan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi wa qasodal kunuta, dia bermaksud itu melakukan doa kunut. Hasolat sunnatul kunuti, maka dianggap berhasil melaksanakan sunnah kunut. Kalau kita terapkan mata orang sana ajaran dandang gitu. Jangan dong, iya itu jangan itu. Ini mah bagi orang yang kebetulan nggak hafal doanya. Ini kan pilihan cok, pilihan, ya gitu. Dan solusi, ya, ini kan ngomong. Jadi kalau kita bermaksud melaksanakan doa kunut, dianggap sudah berhasil. Kita dianggapnya sudah sunnah melaksanakan kunut begitu. Walau diayatin sekalipun satu ayat. Robbana kan mengandung doa, ya. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, itu doa. Tapi kita bermaksud untuk apa? Baca kunut, maka dianggap berhasil. Hasilnya daripada sunnatul kunuti. Nah ini kita bahas selanjutnya. Wahayatuha, dan hayat-hayatnya solat, ay solati waroda bihayatnya, yang dimaksud di bihayatnya daripada hayatnya solat. Ada sunnah ayat, tadi sunnah abad nih. Kalau sunnah ayat malaisa ruknan biha, ini malaisa perkara yang bukan ruknan biha, yang bukan rukun biha di dalam sholat. Kalau sunnah ayat itu perkara-perkara yang bukan rukun. Wala ba'don, dan juga bukan sunnah abad ini. Jadi sunnah ayat ini bukan rukun sholat, bukan sunnah abad sholat. Paham ya? Nah bagaimana nih? Yujbaruhu bisujudi sahwi, apabila ditambal dengan sujud sahwi. Jadi apa? Kalau sunnah hayat mah tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi, sama juga rukun. Rukun gak bisa diapain? Ditambal dengan sujud sahwi. Nah, orang yang sholat bahwa dia tahu itu nanti pekerjaan sunnah ayat, dia melaksanakannya sujud sahwi. Dia tahu bahwa itu tidak dianjurkan sujud sahwi. Ya. Terus bagaimana Pak? Dia sujud sahwi, bagaimana keadaan sholatnya? Ya. Kan kalau rukun mah tidak bisa ditambah dengan sujud sahwi, dilaksanain dulu. Nggak bisa dilakukan sampai selesai. Kan sunnah ayat ini beda, bukan rukun dan juga bukan sunnah abad. Ya. Nah
Enggak, kalau sunnah abadah bisa ditanggal dengan sujud sahwi. Kalau seandainya orang ini tidak melaksanakan dari sunnah hayat. Nah, nih contoh ntar gini dah. Nih kita bahas tentang sunnah hayat. Ada berapa sih? Khamsa asyarata khoslatan. Ada 15 macam. Raf'ul yadaini inda takbiratul ihram, mengangkat tangan